Mutiara Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, pemirsa Rosyad TV rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kembali lagi kita di program Mutiara Hikmah seri Ibadur Rahman, dan kita akan masih membahas tentang salah satu sifat-sifat Ibadur Rahman. Mereka gemar melakukan qiyamul lail. Dan pada seri kali ini kita akan membahas tentang bagaimana qiyamul lailnya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah kita bahas sebelumnya tentang keutamaan qiyamul lail ini, dan tentu inilah juga yang memicu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk berlomba-lomba dalam melakukan qiyamul lail. Mereka masing-masing punya caranya sendiri untuk melakukan ibadah di malam hari ini. Maka di sini kita akan paparkan tentang beberapa gambaran tentang ibadah yang mereka lakukan. Di antaranya kita akan bahas dalam satu kisah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana ini tentang sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya pada suatu malam beliau pernah bermimpi dibawa oleh dua orang malaikat melihat-lihat kepada neraka. Ternyata ke neraka itu beliau saksikan seperti sebuah lubang sumur yang bertanduk. Maka beliau itu mengatakan, semoga Allah Ta'ala lindungi saya dari neraka ini. Lalu datang satu malaikat yang lainnya mengatakan, tenang dan jangan takutlah engkau, karena engkau terlindung darinya. Setelah terbangun, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sampaikan mimpinya tersebut, lalu mimpinya disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa komentar Rasulullah SAW? Sungguh Abdullah ibni Umar ini akan menjadi seorang yang paling mulia jika dia melakukan qiyamul lail. Maka sejak saat itu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Begitulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, semangat salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan ada beberapa macam, ya, ada beberapa kondisi atau ada beberapa hal-hal yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di malam hari. Kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak tidur semalaman, yang menghabiskan waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya terjadi khusus untuk bulan Ramadan yang mulia. Karena ini malam-malam yang spesial, di bulan yang spesial, maka mereka pun tidak mau terluput dari malam-malamnya yang jumlahnya hanya sedikit. Kelompok yang kedua, mereka melakukan qiyamul lail setengah malam. Jadi malam itu mereka bagi menjadi dua. Ya, sebagian untuk mereka terjaga melakukan qiyamul lail, dan sebagian lagi mereka gunakan untuk beristirahat. Dan kelompok yang ketiga, ada yang melakukan qiyamul lail di sepertiga malam, hanya sepertiga malam saja. Namun ternyata ini karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau katakan, afdalus siyami siyamu Dawud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa, sebaik-baik saum adalah saumnya Dawud, di mana ia satu hari melakukan saum, lalu hari berikutnya beliau berbuka. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wa afdalul qiyami qiyamu Dawud.
Dan sebaik-baik qiyamul lail adalah qiyamnya Daud. Yang beliau lakukan adalah kana yanamu nisfahu. Daud alaihi salam tidur di setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Lalu beliau berdiri, bangun dan beribadah kepada Allah Ta'ala sebanyak sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Lalu tidur lagi di seperenam akhir dari malam itu. Inilah yang terbaik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat ada yang hanya melakukan qiyamul lail di seperlima malam atau seperenam malam saja. Kelompok yang keenam ada yang melakukan qiyamul lail tanpa perhitungan. Mereka melakukan ibadah dan ibadah di malam hari, kapan merasa ngantuk mereka pun tidur. Lalu kelompok berikutnya adalah kelompok orang-orang yang hanya melakukan qiyamul lail itu di waktu-waktu sahur saja. Menjelang waktu subuh, kurang setengah atau 1 jam menjelang subuh, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ada juga sebagian di antara mereka yang hanya menghidupkan waktu dari mulai maghrib sampai isya. Lalu di waktu sahur, ya sangat dekat dengan waktu subuh, mereka bangun dan melakukan qiyamul lail semampu yang bisa mereka lakukan. Nah, ini variasinya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an di kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kita silahkan. Mereka adalah panutan kita. Mereka adalah orang-orang terbaik yang Allah Ta'ala jadikan untuk umat ini. Maka kita bisa mencontoh mereka. Cara mereka beribadah. Mana yang lebih lapang. Anda sanggup untuk mengambil lebih banyak, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan Anda kebaikan yang lebih banyak. Namun, walaupun banyak tidak bisa Anda lakukan, tapi minimal sedikit pun kita akan ambil. Walaupun hanya sedikit. Ya, sebagaimana para ulama menyebutkan, mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa kita raih secara keseluruhannya, maka jangan kemudian dilepaskan keseluruhannya. Ambillah bagian dari malam-malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit itu bisa memberikan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Yang sedikit ini menjadi amal bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.